bawah permukaan laut yang tampak tenang, tersembunyi dunia yang jauh dari sederhana. Dunia di mana keanehan adalah hal biasa dan hukum kehidupan ditulis ulang oleh kebutuhan untuk bertahan. Salah satu penghuni dunia ini memiliki wajah lucu, tubuh mungil, dan warna cerah mencolok. Dia terlihat menggembaskan, hampir seperti karakter dalam buku cerita anak-anak. Tapi siapa sangka di balik semua kelucuan itu tersimpan sebuah rahasia besar. Inilah kisah seekor ikan yang dilahirkan sebagai jantan, namun mati sebagai betina. Ikan badut, atau dalam istilah ilmiahnya Amphiprionidae, adalah spesies kecil yang hidup di perairan hangat Indo-Pasifik. Mereka dikenal luas karena warna tubuh mereka yang mencolok oranye cerah dengan garis-garis putih yang kontras, serta gerakan yang lincah di antara tentakar anemon laut. Tapi hubungan antara ikan badut dan anemon bukan hanya soal tempat tinggal. Anemon menyediakan perlindungan dari predator dengan racunnya yang mematikan, sementara ikan badut membalas jasa dengan membersihkan anemon dari kotoran dan menjaga kesehatannya. Sebuah simbiosis yang sempurna, tapi di balik hubungan itu ada dinamika sosial yang jauh lebih rumit. Setiap kelompok ikan badut hanya terdiri dari beberapa individu. Biasanya hanya 2 ekor yang berperan aktif sebagai reproduksi, 1 betina dan 1 pejantan. Yang lainnya, mereka adalah jantan muda yang belum dewasa, menunggu kesempatan atau bisa dibilang menunggu giliran. Di puncak hierarki ada seorang betina, bukan sembarang betina, tapi individu terbesar dan paling dominan di kelompok itu. Di bawahnya adalah pejantan dewasa atau pasangannya. Yang lain harus menahan diri, tidak berkembang, tidak kawin, sampai suatu hari segalanya berubah. Jika betina mati, hilang karena predator, atau rusaknya habitat, maka pejantan langsung mengambil peran penting, yakni ia akan berubah menjadi betina. Bukan hanya secara perilaku, tapi secara biologis. Ya, tubuhnya akan mulai mengalami transformasi besar. Testisnya, organ reproduksi jantan, akan menyusut perlahan. Sementara ovarium yang sebelumnya dorman atau belum aktif akan mulai berkembang. Secara perlahan, ia menjadi betina baru. Tidak ada operasi, tidak ada keputusan sadar. Ini adalah bagian dari evolusi mereka. Sebuah mekanisme otomatis yang terpicu oleh perubahan status sosial. Begitu ia berubah, jantan muda yang berada di urutan berikutnya akan naik pangkat menjadi penjantan baru. Pasangan baru terbentuk, keseimbangan kelompok kembali stabil. Semuanya berjalan tanpa proses, tanpa kekacauan. Alam telah mengatur semuanya. Mengapa harus seperti ini? Mengapa tidak dilahirkan dengan jenis kelamin yang pasti seperti kita? Jawabannya sederhana, tapi luar biasa efisien. Dalam banyak spesies laut, ukuran tubuh sangat menentukan kemampuan bertelur. Betina yang besar bisa menghasilkan lebih banyak telur, jadi akan sangat tidak efisien jika betina kecil dilahirkan dari awal. Sebaliknya, lebih masuk akal jika semua lahir sebagai jantan, karena pejantan bisa berkembang biak tanpa harus menghasilkan telur. Lalu, ketika mereka tumbuh dan cukup besar, barulah mereka dipromosikan menjadi betina. Namun, sistem ini sangat tergantung pada lingkungan yang stabil. Jika anemon tempat tinggal rusak akibat pemanasan global atau polusi laut, maka kelompok ikan badut bisa kehilangan rumahnya, sekaligus tatanan sosialnya. Tanpa tempat berlindung, mereka jadi lebih mudah dimangsa. Dan ketika betina mati, jika tidak ada pejantan dewasa yang bisa mengambil alih, siklus reproduksinya pun terputus. Dalam diam, mereka pun bisa punah, bukan karena diburu, tapi karena tidak mampu mempertahankan peran. Menariknya, ikan badut pernah menjadi bintang dalam film animasi terkenal.
Tokoh utamanya adalah seekor anak ikan badut bernama Nemo, yang kehilangan ibunya dan tinggal bersama ayahnya Marlin. Tapi jika kita mengikuti logika alam, seharusnya Marlin berubah menjadi betina setelah pasangannya mati. Dan siapa tahu cerita filmnya akan jadi sangat berbeda. Ikan badut mungkin tampak kecil dan sederhana, tapi mereka menyimpan pelajaran besar. Mereka tidak mempermasalahkan identitas seperti kita. Mereka tidak bertanya siapa diri mereka. Mereka hanya merespon kebutuhan. Ketika dunia meminta mereka berubah tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang. Dari seekor ikan kecil, kita bisa belajar bahwa kadang yang terkuat bukanlah yang paling keras, tapi yang paling bisa beradaptasi. Saya, Narakon, dan kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena dunia hewan penuh dengan rahasia yang siap kita ungkap, satu persatu.